mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pemberitaan firman untuk pagi hari ini temanya mempercepat kiamat. Ya. Jadi kita punya tema mempercepat kiamat. Kita akan membaca 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca ayat 4 sampai 4. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai 14. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Terima kasih. Ya, jadi Rasul Petrus itu mengatakan bahwa kita ini yang menantikan kedatangan Tuhan itu, kita ini harus mempercepat kiamat. Ya, kita harus mempercepat kiamat. Yang pertama-tama kita harus mengerti bahwa bagi Tuhan itu, ya, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Ya, satu hari itu 24 jam. Berarti kalau 1 jamnya Tuhan itu sama dengan 1000 dibagi 24, kurang lebih 41 tahun, 41,67, ya, itu sama dengan 1 jam. Jadi kalau kita berumur 41 tahun lebih sedikit, itu di hadapan Tuhan kita itu baru 1 jam, ya, baru 1 jam. Oleh sebab itu, karena perhitungannya seperti itu, kita harus sabar, ya, kita harus sabar. Bagi kita kok sudah lama sekali, sudah 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi bagi Tuhan itu baru beberapa menit. Nah, sebab itu kita harus sabar, ya, di dalam segala hal berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya bahwa Dia itu akan datang yang kedua kali. Namun demikian, Dia juga menghendaki supaya semua orang itu selamat, tidak ada yang binasa. Ya, Dia menghendaki supaya semua orang, semua manusia, ya, ciptaan Tuhan, ya, yang merupakan anak cucunya Bapak Adam dan Ibu Hawa, yang pada akhirnya menjadi anak cucunya Nuh, ya, semuanya itu harus selamat. Bangsa manapun itu harus selamat, itu kehendak Tuhan. Nah, makanya Tuhan semuanya harus selamat. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya kita mempercepat kedatangan Tuhan? Ya, kita ikut serta di dalam penyelamatan umat manusia, ya, dalam penyelamatan umat manusia. Kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Dalam bahasa lain, kita yang mempercepat kiamat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka kita ini harus hidup, tadi dikatakan hidup suci, hidup saleh, ya, hidup suci, hidup saleh, kemudian tidak bercacat celah, ya, dan tidak bernoda, kemudian
di dalam perdamaian dengan Tuhan. Ya, kalau biasanya kita ada masalah dengan sesama, ya, ada masalah dalam keluarga, tidak damai. Tetapi banyak manusia, ya Rasul terus katakan, banyak manusia itu tidak damai dengan Tuhan, banyak menyalahkan Tuhan, banyak menggerutu, banyak mengomel, tidak bisa menerima inilah itulah. Padahal semua yang direncanakan Tuhan untuk hidup kita itu adalah keselamatan yang sempurna. Cuma karena pola berpikirnya itu beda, manusia itu kecenderungannya memikirkan kebutuhan jasmani tok. Padahal Tuhan itu menghendaki badan kita, jiwa kita, roh kita selamat. Ya, nah sebab itu seringkali karena kita secara kejasmanian, secara materi, ya tidak sempurna artinya berkatnya banyak berkurang. Nah kita kan jadi tidak damai sama Tuhan, ya toh. Sudah sembahyang sungguh-sungguh tidak diberkati, sudah rajin ibadah tidak diberkati. Padahal Tuhan itu lebih dari memperhatikan badan kita, dia memperhatikan 2/3 dari hidup kita, itu jiwa dan roh kita. Ya itu mesti berdamai, ya. Kita mesti, kalau kita mempercepat kiamat, kita harus berdamai nomor satu dengan Tuhan. Banyak minta ampun karena kita ini banyak tidak menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Kemudian kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Terima kasih. Kalau dulu waktu di Gunung Sinai, ya, orang Israel menerima 10 hukum Taurat dan hukum-hukum lainnya, keadaan itu tuh sangat goncang, bumi itu bergoncang, suara sangkakala itu sangat kuasa, sampai Musa saja sangat ketakutan kalau kita membaca ayat di atasnya, ya. Bapak yang kasih Tuhan, dan siapapun yang menolak pada waktu itu dihukum. Jangankan kok menolak, cuma melewati pagar batas yang ditetapkan, dikatakan dilempari batu yang dari Tuhan. Artinya batu dari gunung itu terlempar ke arah orang itu dengan kekuatan bukan dari tangan manusia tetapi dengan kuasa Tuhan. Nah apalagi sekarang Tuhan yang berfirman dari surga, jangan sampai kita menolak karena fatal akibatnya. Bagi kasih Tuhan, nanti suatu saat akan terjadi kegoncangan yang dahsyat atas bumi, atas langit juga. Langit itu akan seperti digulung, ya, runtuh. Kemudian tingkat-tingkat langit, bendungan air di langit itu nanti akan tercurah, ya. Begitu dahsyat ketika terjadi kiamat. Kiamat itu ketika kitab Wahyu digenapi, ya, 7 meterai dibuka, 7 sangkakala ditiup, 7 buah murka Allah dicurahkan, ya. Dan puncaknya yang terakhir itu ketika bocoran ke-7 itu dicurahkan, ya, Nibiru atau planet itu menabrak bumi sehingga bumi itu pecah, kemudian menggelinding keluar dari jalur orbitnya, pecah remuk. Tapi pada waktu itu kita berpindah ke langit baru dan bumi baru. Itulah sebabnya kita mempercepat kiamat. Karena apa? Kiamat itu sama dengan kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria surga. Kiamat itu berarti kita berpindah dari langit bumi yang lama yang dihancurkan ini menuju ke langit dan bumi yang baru, ya. Di sana semuanya serba baru, di sana semuanya serba, ya,
dalam naungan Tuhan. Tuhan sendiri menjadi raja di dalam langit baru dan bumi baru yang berpusat tentunya di Yerusalem baru, ya. Bapak yang kasih Tuhan, lah kalau kita merindukan kondisi itu dan kita mempercepat kiamat, ya tadi syaratnya kita tuh harus semakin suci, ya, semakin suci dan semakin saleh, ya, tak bercacat, tidak bernodanya, menuju kepada kesempurnaan, ya. Hari-hari kita di tengah-tengah pandemi, ya, pandemi seperti ini bukan cuma di Denpasar, bukan cuma di Jogja, tapi seluruh jagat, seluruh bumi mengalami seperti itu. Indonesia masih mendapatkan kemurahan Tuhan, ya. Bagaimanapun itu kita tetap hidup dan diberkati Tuhan. Kita akan membaca Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ketujuh menempatkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka mancarlah kilat dan menderulah bunyi gurun, dan terjadi gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, ini ketika pokok yang ketujuh, yang terakhir itu dicurahkan, maka terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, tidak terukur, ya, menurut skala Archimedes, ya, mungkin bisa 100. Karena apa? Sanggup membuat bumi itu terbelah menjadi 3. Semua kota bangsa-bangsa itu runtuh, ya, semua pulau-pulau hilang lenyap, semua gunung-gunung tidak ditemukan lagi, dan bumi menggelinding keluar dari orbitnya. Namun demikian, manusia masih ada yang hidup sambil ikut menggelinding mungkin, ya. Kan tadi dikatakan hujan es besar seberat 100 pon itu kurang lebih dari 50 kilo, ya. Itu menimpa manusia. Itu bukan hujan es batu itu bukan, tetapi hujan komet, ya. Komet itu adalah benda langit yang tersusun dari material gas dan air yang telah mengeras menjadi es. Jadi itu turun dari langit. Pengis Tuhan. Nah, kita merindukan peristiwa-peristiwa itu secepatnya terjadi. Kalau itu belum terjadi, Tuhan belum datang. Kalau itu belum terjadi, kita belum berpindah ke langit baru, bumi baru. Nah, namun demikian, untuk kita terselamatkan dari kondisi tersebut dan masuk langit baru, bumi baru, tentu banyak syaratnya, ya. Banyak syaratnya yang harus kita laksanakan. Kita melihat kita harus bagaimana menyikapi, ya, peristiwa tersebut. Kalau kita itu mempercepat kiamat, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita akan membaca Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Kedatangan anak manusia perumpamaan pertanggungan arah, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, menyongsong kedatangan Tuhan, ya, matahari, bulan, bintang itu nanti akan bergoncang, bahkan bintang-bintang akan runtuh, ya, akan jatuh seperti pohon seperti buah ara yang masih mentah digoncang. Kalau buah mentah digoncang kan gampang turun, tapi kalau buah itu masih mentah berarti goncangannya harus dahsyat. Itu Wahyu pasal 6 mengatakan demikian. Bahkan, ya, huru-hara bencana-bencana alam yang terjadi di langit, di darat, di lautan
itu membuat manusia itu mati karena takut, ya. Saking takutnya tuh sampai mungkin langsung jantungnya berhenti, ya, napasnya langsung tidak bisa bernapas, ya, mati ketakutan. Mari dilanjutkan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, ketika semua goncangan itu terjadi, orang lain mati ketakutan, tetapi kita yang mempercepat kiamat, kita justru harus bersukacita, ya, mengangkat muka, bukan sembunyi, tapi mengangkat muka karena penyelamatanmu sudah dekat. Kita akan sanggup menghadapi peristiwa tersebut, ya. Kita bisa menatap wajahnya Tuhan kalau kita hidup suci, ya. Kalau kita hidup suci, ya. Kalau kita hidup di dalam penyempurnaan, kalau kita hidup saleh, dan kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, ya, karena kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Nah, sebab itu kita harus berdamai dengan Tuhan. Kok Rasul Petrus tadi kok tidak mengatakan, Rasul Paulus tidak mengatakan kita harus berdamai dengan si A, si B, si C, ya. Tetapi kita harus berdamai dengan Tuhan, karena hari-hari hidup kita itu, Bapak masih Tuhan, kalau bermasalah dengan orang kan kadang-kadang kalau ada masalah tak terselesaikan baru tidak damai. Tapi kalau dengan Tuhan itu kan hidup kita hari-hari yang ngatur Tuhan. Kurang inilah. Lah kita hari-hari kita itu dipenuhi dengan sungut-sungut, dengan omelan, dengan gerutu, dengan ketidakpuasan. Lah itu harus diperdamaikan, banyak minta ampun, sehingga pada saat Tuhan datang face to face, kita sanggup berhadapan muka dengan muka, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Ketika kita masih kecil, ya, kita berpikir, bernalar seperti anak kecil. Tetapi kalau nanti kita sudah dewasa, kita akan berhadapan muka dengan muka. Kalau kita sudah masuk ruang kasih, ya. Mari dilanjutkan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan itu kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu lihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, dan mengatakan memberikan perumpamaan tentang pohon ara. Ya, dulu kita pernah diajar tentang pohon ara, itu menunjuk kepada Israel. Ya, kalau Israel itu mulai bertunas, ya, berarti musim panas sudah dekat dan kedatangan Tuhan sudah dekat. Israel mulai bertunas itu artinya apa? Ketika Israel itu mulai mengenal Mesiasnya, sekalipun bukan secara nasional, ya, tetapi secara personal, ya, sudah mulai mengerti tentang Mesias, dan kemudian akhirnya menyelidiki firman Tuhan, dan akhirnya mereka tahu, ya, oleh bimbingan Tuhan dan sesuai dengan ketetapan Tuhan, mereka dikumpulkan dari segenap bangsa, seperti nubuatan di dalam kitab Yeskiel 38. Mereka tuh dikumpulkan dari ujung-ujung bumi, ya, ke tempat yang Tuhan tetapkan. Israel merdeka tahun 48. Itu dikatakan ambang pintu dari kedatangan Tuhan. Tahun 48 itu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini kan firman ini diucapkan kan abad ke-1 Masehi, ya, sampai ke abad 20 Masehi tahun 1948 itu kan 2 abad yang ke-20. Berarti kan sudah jauh sekali. Nah, Tuhan katakan pada saat itu kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Sekalipun tahun 48, sekarang tahun 21 belum datang. Karena dari 48 sampai 21 itu kurang lebih, ya, belum sampai 2 jam menurut hitungan Tuhan, belum sampai 2 jam. Nah, tetapi itu tandanya bahwa, ya, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Nanti akan terjadi perang
ya pada saat Bogor ke-6 itu dicurahkan perang Harmagedon, dan di sana Israel harus kalah. Kalau Israel menang, Tuhan tidak datang, ya. Tapi kalau Israel kalah, nanti Tuhan datang, kakinya berjejak di Bukit Zaitun, dan bukit itu terbelah, ya. Dan seterusnya masih panjang sejarahnya, ya. Dilanjutkan ayat 34. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita berjaga-jaga, berdoa, berpuasa, menyembah, meditasi, kemudian bersyafaat, itu tujuannya supaya kita itu nanti kalau Tuhan datang, kita tahan berdiri di hadapan Tuhan, ya. Karena Tuhan itu maha dahsyat. Pada zaman perjanjian lama saja Musa yang begitu dahsyat, dia tidak bisa melihat wajah Tuhan, cuma melihat apa? Bagian belakangnya, ya. Karena Tuhan katakan barang siapa melihat Tuhan pasti mati. Nah, oleh sebab itu semua persiapan kita yang mempercepat hari kiamat, kita tuh harus mengalami penyucian, penyempurnaan, hidup saleh, banyak berdoa, menyembah, meditasi, bermakrifat, ya, bermakrifat dan menaikkan syafaat. Itu merupakan satu persiapan kita untuk berhadapan dengan Tuhan dan tidak menjadi mati, ya, karena kita tidak layak, ya. Penampilan Tuhan Yesus Kristus, ya, pada saat kedatangannya, Bapak Ibu masih Tuhan, itu sangat dahsyat. Sampai waktu itu, ya, di Pulau Patmos, Rasul Yohanes itu melihat Tuhan bukan seperti 3,5 tahun ketika dalam pelayanannya mengiring Tuhan, tapi setelah Tuhan Yesus itu mati, bangkit dan kemudian kembali ke surga, dan Rasul Yohanes melihat, ya, Tuhan yang memberikan pewahyuan kepada dia itu sampai mati. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Kita Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun dia tak aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, Rasul Yohanes itu orang yang terpilih, rasul yang terpilih dan yang paling dikasih Tuhan, dipilih untuk menerima pewahyuan. Namun demikian di Pulau Patmos ketika memandang Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, ya, dia apa? Tersungkur sama seperti orang mati. Ya, artinya sama seperti orang mati itu ya mati, ya, nekros bahasa Yunaninya. Namun demikian tentu karena Tuhan punya maksud saat itu juga apa? Dibangkitkan, ya. Jangan takut, dikatakan, aku ini, ya, hidup sampai selama-lamanya. Kunci maut dan kunci kerajaan maut itu ada di dalam tangannya Tuhan. Sehingga Rasul Yohanes bisa meneruskan, ya, menerima pewahyuan dari pasal 1 sampai pasal 22. Itu Rasul Yohanes, saudara bayangkan, ya, yang sejak mudanya melayani Tuhan, yang di dalam rumahnya dia menampung, ya, Ibu Maria, ya, dan hidupnya dia pikul salib sungguh-sungguh sampai ketika digoreng dalam wajan, ya, oleh kaisar pada zaman itu, tapi dia tidak mati, akhirnya dibuang di Pulau Patmos. Pikirnya dibuang di Pulau Patmos biar dimakan binatang buas, tapi di sana justru dia menerima pewahyuan. Namun begitu ketika Tuhan datang dalam penampilan sebagai imam besar, kalau kan membaca ayat-ayat di atasnya yang begitu dahsyat,
dia tidak kuat. Nah, apalagi kita. Nah, sebab itu kita tuh harus banyak berdamai dengan Tuhan hari-hari hidup kita, memulai hidup sampai nanti menutup hidup malam hari, ya, berdamai dengan Tuhan, damai sama Tuhan, tidak ada masalah, ya. Kita akan membaca 1 Timotius pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat 7. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, kita harus menaikkan permohonan, kemudian doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, ya. Kemudian Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. nah, supaya semua orang itu diselamatkan, caranya bagaimana? Ya, kita banyak berdoa, karena kita menginjil kemana sekarang juga sulit, ya toh. Mau keluar negeri juga uangnya cuma sedikit, ya, paling cuma bisa nyebrang sampai Jawa, ya toh. Nah, sebab itu padahal Tuhan itu menghendaki ketika dia datang itu semuanya diselamatkan. Nah, caranya sebagaimana? Ya, kita harus berdoa, ya, menaikkan permohonan dan banyak mengucap syukur, menaikkan doa untuk para raja, para pemimpin, para pembesar, bahkan untuk semua umat manusia, supaya mereka itu diselamatkan. Saya kalau berdoa ya tentunya tidak disebut satu persatu, nanti waktunya habis, ya, sampai pagi enggak kemput, ya. Ya, tentunya disebutkan semua jemaat GKT dari pusat sampai cabang-cabang, ya. Kalau saya berdoa untuk Mas Andi sekeluarga, ya tentu saya ingat Bu Nurmawati sekeluarga dan sidang jemaat, ya toh. Berdoa untuk yang di sini, kemudian berdoa untuk hierarki, ya, semua hierarki 1, 2, 3, kemudian untuk berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan dari LP BKWI dan jemaat yang dilayani, hamba-hamba Tuhan lulusan STT BKWI dan semua jemaat yang dilayani, berdoa untuk, ya, secara khusus dan istimewa untuk Israel dan Yahudi, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk seluruh umat manusia kisaran 9 miliar, ya. Nah, kita berdoa supaya nanti dari doa kita itu Tuhan melakukan penyelamatan. Caranya seperti apa kita tidak tahu, yang penting kita sembahyang, itu cara kita mempercepat kiamat, ya. Karena kan orang katakan dalam suratan Petrus, Tuhan itu lalai, Tuhan itu tidak lalai, Tuhan itu sabar, karena dia menghendaki semua orang selamat. Lah, kita membantu penyelamatan tersebut dengan cara apa? Berdoa, ya, dengan cara berdoa, mendoakan semuanya, ya, mendoakan semuanya. Satu Timotius 2 ayat 3, ya, saya baca ulang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, jadi didoakan supaya mereka tuh mengerti kebenaran, ya, artinya mengenal jalan keselamatan. Itu tugas kita. Kalau kita merindu menantikan kedatangan Tuhan, kita merindukan secepatnya masuk langit baru dan bumi baru, tapi kita tidak pernah berdoa, ya, itu tidak betul, ya. Kita berdoa, tapi berdoa kita cuma doa privé, ya, doa privé itu doa pribadi, ya, itu betul juga dan salah. Kita berdoa, tapi kita berdoa untuk berkat terus, ya, betul dan salah. Ya, berjaga dan berdoa itu kalau menurut tabernakel itu kan apa? Mesbah dupa, ya, tahu mesbah dupa itu, ya, kalau ada kemajuan artinya kita diberkati, doa kita didengar Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa, kita
meditasi, menaikkan syafaat, kita bermakrifat, ngapalkan kunci-kunci makrifat, kemudian kita didengar Tuhan, kita dibawa kemana? Kalau kami sebadupah, dibawa kemana? Ya, mau diperbaikan tirai lah. Masa terus kita mau keluar cari berkat di padang gurun? Ya, berarti kalau saudara kita tuh rajin sembahyang, kita akan banyak dilatih merobek tirai, mematikan daging. Lah kalau itu terjadi atas hidup kita tuh sudah banyak sembahyang, tiap hari sembahyangnya pindah-pindah dari sini, kok berkatnya kok cuma sedikit. Betul itu. Karena apa? Neng dunya mau mampir ngombe, ya toh. Orang ngombe itu orang di dunianya cuma mampir minum. Kalau kita umur kita 41 tahun, 42 tahun, berarti kita tuh baru satu jam. Kalau sudah sampai 82 atau 83, berarti kita tuh mampir ngombenya 2 jam. Kebanyakan apa? Makan gorengan. Katanya begitu, ya toh. Nah kalau 60 tahun ya, berarti itu baru 1,5 jam sudah. Nah sebab itu ya orang cuma mampir ngombe itu ya enggak perlu banyak kebutuhan. Yang penting kita bisa kembali ke surga, ke tempat kita, tempat di mana kita adalah warga negara kerajaan surga. Sehingga yang lain-lainnya, kebutuhan yang lain-lainnya itu bahkan kasih Tuhan. Kalau diizinkan pandemi dan berkat sedikit, Tuhan tidak salah. Ya, artinya supaya kita tuh semakin menyadari bahwa bukan itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita tuh kalau misbah-dubah, saudara kan nggak mungkin balik lagi, langsung lari kenceng keluar pintu gerbang terus cari berkat. Besok hari lari kenceng misbah-dubah, lari kenceng lagi keluar cari berkat, capek nanti. Ya, apalagi kalau tahu-tahu kengantuan, ketiduran di padang gurun, nggak masuk pintu gerbang lagi. Padahal sama Musa, ya menurut aturan tiang api dan tiang awan waktunya berangkat dibongkar. Sebab itu kalau kita tuh banyak sembahyang, banyak menyembah, banyak meditasi, berkat kita semakin sedikit itu betul. Karena kita selama merobek tirai, sampai tirai itu rubah dari atas ke bawah, kita masuk ruang maha suci, melihat Shekinah glory. Shekinah glory itu sinar kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan itu bukan uang, karena sinar kemuliaan Tuhan itu ya cahaya, bukan uang. Ya memang kita membutuhkan finansial, tapi kata Tuhan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, lainnya nanti akan ditambahkan sama Tuhan. Mau ditambah sedikit, ditambah banyak, ya terserah Tuhan. Ya toh. Lah kadang-kadang disitulah kita tuh menjadi tidak damai dengan Tuhan. Nah jadi menyembah, sembahyang, bermeditasi, bermakrifat itu tujuannya untuk bisa merobek tirai, ya merobek tirai, ya tujuannya untuk bisa merobek tirai dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu bukan dilihat ketika kita itu dalam kondisi kelimpahan seperti Herodes, ya Herodes penuh kemuliaan, melihat Tuhan Yesus justru apa? Iri, ya toh, justru iri. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan justru pada saat seperti Petrus, ya, Yohanes sama Yakobus ketika berdoa di gunung yang tinggi, ya, bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan membaca Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 kita baca ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih. Suratan Petrus tadi dikatakan kita ini menanti dan mempercepat kedatangan Tuhan. Kita ini menantikan kiamat dan kita mempercepat kiamat. Karena secepatnya Tuhan datang, kita bawa masuk ke dalam langit baru dan bumi baru, ya. Nah, di dalam penantian ini, Bapak Ibu Tuhan, kita kan bukan orang yang diam, tetapi kita kan berjalan, ya, perjalanan hidup dari hari ke hari. Sekalipun kita diam di rumah, pikiran kita, ya, muter. Bagaimana, ya, pelayanan ini maju, bagaimana anak-anak itu bisa sekolah, bisa bayar SPP, uang kuliah dan sebagainya, ya, bagaimana semuanya tetap berjalan, tetap berlangsung. Nah, itu membuat kita itu kadang-kadang menjadi lemah, menjadi lelah dan lesu, ya. Nah, sebab itu dikatakan orang yang menantikan Tuhan, ya, menantikan Tuhan itu di mana? Ya, menantikan Tuhan itu artinya ya kita tuh banyak berdoa, menantikan Tuhan di bawah kaki Tuhan, menunggu pertolongannya. Nah, kita yang menantikan Tuhan itu sama Tuhan akan diberikan kekuatan baru. Di sini tidak dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan diberi uang banyak. Tidak, ya, orang yang menantikan Tuhan itu diberikan kekuatan baru. Dia itu nanti seperti raja wali yang bisa terbang. Artinya bisa apa? Bisa melaju lagi. Kemudian supaya lari, ya. Ketika lari tidak menjadi lesu. Ketika berjalan tidak menjadi lelah. Lari kemana? Ya, lari sampai kepada akhir zaman, sampai kepada puncak kesusahan besar. Karena tidak mungkin Tuhan itu datang sebelum terjadi kesusahan besar. Kesusahan besar itu bahasa lainnya the Great Tribulation. Ya, kesusahan besar itu wujudnya apa? Ya, ketika 7 meter itu dibuka, Wahyu pasal 6. Ketika 7 sangkakala itu ditiup, ya, Wahyu pasal 8 dan 9. Ketika 7 bokor murka Tuhan itu dicurahkan, Wahyu pasal 16. Bumi ini akan mengalami kerusakan yang lebih parah daripada zamannya Nabi Nuh, ya, lebih parah daripada zamannya Mesir, ya, ketika terjadi 10 tulah, karena tulahnya akan ada 21 double. Ya, Bapak kasih Tuhan. Tetapi kita yang menantikan Tuhan, ya, kita nanti akan diberikan kekuatan baru. Sekalipun kita tuh lemah dalam hidup kita tuh tidak ada semangat. Tapi kalau saudara sembahyang, ya, saudara itu nanti akan diberikan semangat baru. Bapak kasih Tuhan, ya. Saya sejak LP GKWI, ya, Ibu Norma itu tahu kita tuh bukan orang kaya, kita tuh orang miskin, ya, di Jogja itu. Tapi Tuhan perintahkan untuk membuka sekolah Alkitab, dibiayai, ya, ditanggung. Ya, akhirnya kita hidup sederhana, sangat sederhana. Nah, itu juga menjadi jalan Tuhan itu menguji para murid, ya. Kalau murid itu panggilan betul-betul, ya, dia akan bisa menerima. Sekalipun harus tinggal seperti di kandang Bethlehem, makannya seadanya, ya. Ya, kalau mau tanya Bu Norma itu makannya seperti apa, ya. Bagaimana Mas para murid itu akhirnya sampai kepada STT, Tuhan juga tetap bebankan gratis semuanya. Bapak kasih Tuhan. Tentu itu satu perjuangan yang berat. Saya di dalam menopang penggembalaan, kalau tidak banyak berdoa tidak kuat, bisa mati jong-jong katanya. Iya. Demikian juga saudara semuanya. Kalau saudara tidak banyak sembahyang, saudara bisa mati jong-jong. Ya kan? Nanti belum Lukas pasal 21 belum digenapi sudah mati duluan. Kalau Lukas 21 kan mati ketakutan. Nah, kita mati apa? Mati stres, mati kecemasan, tidak punya duit, ya. Nah, itu tidak akan terjadi kalau kita banyak sembahyang. Ya, saya juga harus banyak sembahyang. Ada dibuatkan bubuk di atas itu, di bawahnya ada kolam, harus sembahyang, ya. Para malaikat itu mengatur, bapak-bapak itu ngatur sembahyang jam sekian sampai jam 9, jam sekian. Nanti kalau sudah selesai sembahyang itu, hati itu plong, ya.
lega, jadi kuat lagi. Nanti ada masalah lagi menyangkut finansial karena memang miskin ya, sembahyang lagi plong, dan pada akhirnya sampai Tuhan tolong sampai sekarang ya. Jadi berdoa ya itu tujuannya supaya kita bisa merubek tirai ya, merubek tirai daging. Kita akan baca Kitab Wahyu pasal 3. Kita baca ayat 7 sampai 11. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah Efesus, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena kau menuruti firman-Ku untuk tetap menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Terima kasih. Ya, kita mengenal tujuh jemaat dalam kitab Wahyu itu. Jemaat Philadelphia itu jemaat yang kecil, kekuatan finansialnya tidak seberapa, tetapi dia punya keunggulan di dalam hal taat pada firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal Tuhan. Artinya tidak banyak masalah dengan Tuhan, yang hatinya itu damai dengan Tuhan. Dan Tuhan itu membuka pintu untuk jemaat Philadelphia. Pintu apa? Pintu keselamatan itu terbuka lebar untuk jemaat Philadelphia. Bahkan nanti akan dikirimkan jemaat-jemaat iblis ya. Jemaat-jemaat iblis itu tentunya ya yang tadinya tidak betul ya menyembah iblis, tapi akan bertobat. Karena apa? Jemaat Philadelphia itu dia tuh orang yang menantikan Tuhan. Dia berdoa, akhirnya jemaat iblis pun bisa apa? Dimenangkan. Bahkan janji Tuhan untuk jemaat yang tekun menantikan Tuhan, Bapak Ibu Tuhan berjanji bahwa dia itu akan dilindungi pada saat Mesabo, meterai, sangkakala dan bokor itu dicurahkan. Dia akan dilindungi oleh Tuhan. Ketika bumi ini ditabrak sama Nibiru atau planet X, Bapak Ibu Tuhan terguling-guling, jemaat ini dilindungi Tuhan. Bahkan dia akan dibawa masuk ke dalam jalur keselamatan Tuhan ya, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, sampai akhirnya masuk langit baru dan bumi baru, Bapak Tuhan. Jadi kita menantikan Tuhan, kita mempercepat kiamat dengan cara kita semakin banyak berdoa, menyembah Tuhan ya, berpuasa, puasa melek ya, meditasi, bermakrifat dan menaikkan syafaat untuk semua orang, supaya secepatnya semua orang itu diselamatkan. Bahkan jemaat-jemaat iblis pun apa diselamatkan. Kalau semua sudah diselamatkan, maka Tuhan akan datang. Ya, kita kan tidak ngerti, oh ini sudah diselamatkan atau belum, kan kita tidak tahu. Karena kalau ada orang seperti Naaman itu ya, dia berobat ke Nabi Elisa, ya tahu. Dia tetap hidupnya ya toh mengikuti raja, mengawal raja masuk rumah berhala, tapi dia membawa tanah dari mana? Dari tanah Israel. Artinya itu sudah menjadi muridnya Elisa, tapi kan dia masih harus tetap karena tugasnya. Nah, orang seperti itu kan banyak sekali. Nah, yang penting kita tuh banyak berdoa, banyak menaikkan syafaat supaya semua orang diselamatkan. Intinya seperti itu. Jadi kita banyak berdoa bukan supaya diberkati. Salah kalau demikian. Ya, berkat itu merupakan apa? Tambahan.
Suratan Ibrani mengatakan orang yang mencari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh Tuhan memberikan upah, ya. Upah itu kan bukan tujuan utama kita itu apa? Keselamatan. Upah itu adalah tambahan, ya. Semoga kita semuanya rombongan dari Jogja juga semakin dicampur oleh Tuhan untuk banyak berdoa, menaikkan syafaat, ya, jemaat di Denpasar yang sudah tekun berdoa, semakin motivasinya semakin apa? Semakin diluruskan, sehingga sekalipun saudara tidak punya apa-apa, juga punya kerajaan surga. Waktunya itu sudah sangat dekat. Dekat itu seperti apa ya? Dekat. Ya, semoga Tuhan memberkati.